Hello, Desi. Welcome to the class. Hello, Hana. Welcome back to the class. Okay, we will wait for a moment ya. Maybe. Okay. Okay, we will wait until 7:10 ya. Tunggu basah pengorbananmu bagiku. Yang kau pikirkan tentangku tentang semuanya sungguh
Okay. We will start our meeting for tonight, guys, ya. Okay, before we start, let's open our class by reciting positive, positive, positive. Okay, hello, where are you guys? Okay, thank you for the response. Okay, now we are going to learn about listening section, yeah, listening comprehension. Okay, wait a moment, I will share the material. Oke, jadi untuk hari ini kita belajar tentang listening dari listening introduction. Oke, kemarin sebagian saya sudah sampaikan juga ya waktu kita introductory. Sebenarnya kita harusnya masih satu orang lagi. Kemarin saya lupa namanya, siapa kemarin ya namanya yang laki-laki ya. Siapa namanya kemarin, Des? Siapa? Anul. Enggak sih? Hah? Anul. Atul. Anul. Ainul. Ainul, oh ya Ainul, benar-benar. Ya, tapi sepertinya dia belum ada nge-read chat saya. Jadi kita langsung saja. Oke, untuk di listening introduction kali ini, ya harusnya ini sebenarnya diselesaikannya itu kalau dibilang ada exercise-nya, tapi karena ini untuk the first meeting, jadi saya sengaja cukup teorinya saja dulu. Jadi kita nggak ada exercise by podcast-nya. Jadi mungkin untuk di pertemuan berikutnya baru ada podcast ya, podcast untuk mengerjakan listening-nya. Dan saya di sini juga sudah isi jawabannya sebenarnya untuk beberapa soal yang ada di situ. Saya langsung kasih jawabannya. Cuman kalau tadi teman-teman ada baca mungkin lebih ke pemahaman gitu. Kenapa sih jawabannya ini seperti itu? Emang apa sih statementnya seperti itu ya? Oke. Untuk di listening itu sendiri seperti yang saya sampaikan kemarin ada 3 parts. Part A, B, C gitu. Jadi part A-nya itu short dialogues. Jadi ada conversation between two people from number 1 until number 30. Ya. Kemudian dilanjutkan long conversation from number 31 until 37, 38 or 39. There are variety for the question ya. And then the last part C, it's long talks. Jadi akan ada single speaker di situ yang akan mempresentasikan materinya atau topiknya. Itu from number 39 or 39 until 50 ya. Oke, jadi dari ada sekitar 11, 12 atau 13 nomor gitu untuk yang part C. Jadi tergantung dari part B-nya long conversation ini ada berapa soal. Kalau di long conversation ada 7 soal, berarti di talks-nya ada 13 soal. Kalau di long conversation-nya itu 8 soal, berarti di long talks-nya ada 12 soal, seperti itu. Dan untuk topiknya itu ada 2 topik untuk di long conversation, dan untuk di long talks-nya itu ada 3 topik biasanya. Jadi masing-masing kalau misalnya di long conversation itu ada 8 soal, otomatis masing-masing itu ada 4 soal seperti itu untuk di long conversation-nya. Jadi
si speaker akan melakukan conversation sampai habis, kemudian soalnya dibacakan berurut nomor 31, 32, 33, 34 seperti itu, ditanyakan sekaligus gitu. Jadi number 31, misalnya pertanyaannya apa, kemudian dikasih jeda sekitar itu 60 seconds, kemudian langsung lanjut lagi number 32, pertanyaannya dibacakan 34, 33, 34 seperti itu. Nah, kemudian itu sampai kalau ada 8 soal. Nah, setelah itu baru long talks. Itu ada 3 topik seperti saya bilang. Jadi kalau memang 12 berarti dibagi 3 ada sekitar 4 soal juga. Kasusnya seperti itu juga, cuman bedanya dia single speaker gitu. Jadi bukan conversation. Ya. Nah, untuk strateginya ini sebenarnya kemarin saya sudah sampaikan, itu ada be familiar with the directions, listen carefully to the passage, and know where the easier and the more difficult questions are generally found. Be familiar with the pacing of the test, never leave the answer blank on your answer sheet, and use any remaining time to look ahead at the answer to the question that follow. Oke, kemarin saya sudah jelaskan ini ya untuk masing-masing strateginya. Oke, jadi sekarang kita coba untuk ke example-nya di sini yang short dialogue on the paper TOEFL test. Oke, kita berfokusnya di sini yang ke paper ya, jadi lebih ke PBT ITP. Oke, jadi kalau fokus kita di TOEFL di tes English School ini lebih ke PBT yang ITP. Jadi bukan yang IBT, bukan ya, bukan internet based test, bukan. Kita fokusnya di ITP. Oke. Short dialects are found in part A in the listening comprehension section of the paper TOEFL test, and for each of the 30 short dialects in this part of the test, you will hear a 2-line dialect between 2 speakers followed by a multiple choice question. Oke, jadi seperti yang saya jelaskan tadi ada 30 short dialects. Kalau ini dia sudah pasti 30 yang bisa beragam itu tadi yang di long conversation and long talks ya. Oke, kemudian kita masuk ke contohnya ini. On the recording you hear, ada 2 speaker, the basic course couldn't be any harder. Oke, kemudian yang woman di situ bilang, I'll say. Oke, I'll say dibilang gitu. Kemudian what does the woman mean? Oke, jadi kita berfokus ke si woman seperti itu. Si woman-nya bilang apa? Dia bilang I'll say. Nah, dari I'll say itu maksudnya apa sih gitu. Oke, kalau dari pilihan Alpha, Bravo, Charlie, Delta, kira-kira yang paling tepat jawabannya yang mana? Hi Ainul, welcome back to the class. Silakan diperhatikan itu ya, baru silakan dijawab apa jawabannya itu. Apa jawabannya? Charlie. Charlie. Ainul, Hana? Oh, ini ada chatnya. C. Charlie juga ya. Oke, ya kalau I'll say itu lebih ke setuju. Selain I'll say yang biasa digunakan untuk menyatakan setuju apa aja? Ainul bisa on-cam camera. Agree. Agree, itu sudah pasti ya agree ya. Makanya dia jadi she agrees. Selain itu, I think so bisa nggak sih? I think so. Oke, I think so bisa. Selanjutnya, selain itu,
Me too. Me too, boleh. So do I, boleh. Apa lagi? Oke, nanti kalian akan menemukan kalau kalian ada tes soal itu yang menyatakan setuju itu seperti CI to I. CI to I itu menyatakan setuju itu idiom yang artinya setuju. CI to I. I can see eye to eye to your statement, misalnya seperti itu. Kemudian selain itu ada juga nanti misalnya you can say that again. Oke. Jadi you can say that again itu statementnya. Jadi bukan can you say that again, itu lain kalau itu nanya. Tapi kalau dia bilang you can say that again, berarti dia itu menyatakan bahwa dia, oh iya saya setuju dengan statementmu seperti itu ya. Oke, gitu ya. Kita lanjut. Oke, skill 1. Focus on the last line. Jadi fokus ke line terakhir. Kita lihat situ. The short dialogues involve conversation between two people, each followed by a question. And it is important to understand that the answer to this type of question is most often, but not always, ya, found in the last line of the conversation. Most often, ini paling sering dia ditemukan di last line, tapi nggak selalu. Dia kadang-kadang bisa juga nanti kalau kita bisa, kita berfokus ke dua-duanya, kedua speaker ya. Tapi kalau kita memang misalkan sudah, kadang kan kita bisa ketinggalan ya, ketika kita listening, kita fokus, kita mikir menjawab apa, ternyata sudah dibacakan soal berikutnya, kita nggak berfokus, kita terlewat speaker 1, nggak apa-apa, fokus di speaker kedua. Oke ya? Oke. Ini contohnya, mana dia? Oh ini benar. On the recording you hear, Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. What does the woman say about Billy? Oke, apa jawabannya itu sudah langsung kelihatan ya, sudah dilihat bawah tadi. Oke, kalau yang alpha, it was the first time he made a mistake. Nah, ada dia nyebutkan made a mistake, benar, itu di main-nya ya, yang Billy really made a big mistake, itu benar. Tapi nggak ada yang menyatakan bahwa it was the first time, oke ya. Kemudian kalau yang Bravo, he forgot to write his paper, nggak ada dibilang forgot to write-nya, tapi forget-nya to turn in. Bukan untuk menulisnya, tapi untuk mengumpulnya yang lupa ya. Dia sudah tulis, tapi cuma lupa ngumpul. Oke, kalau yang Charlie, he turned in the paper in the wrong place. Nggak ada menyatakan bahwa dia ngumpulnya ke tempat yang salah, gitu. Cuma dibilang dia lupa untuk ngumpulin seperti itu. Berarti ketinggalan di rumah kah atau di mana seperti itu. Oke, kalau yang Delta, he didn't remember to submit his assignment. Oke, he didn't remember. Didn't remember itu is that same as forgot? Same or not? Sama. Sinonimnya nggak sih? Oke, sama ya. Tidak ingat dengan lupa itu sama. Oke. Iya, saya lebih suka kita belajarnya begini ya. Jadi ada respon gitu supaya saya tahu benar-benar diperhatikan atau enggak. Oke, kemudian to submit. To submit ini dengan to turn in. Ini sama ya. Oke, kemudian his research paper ini sama dengan assignment. Oke, makanya jawabannya adalah delta. Oke, ini note-nya ya. In strategy 1, focus on the last line. The note is the first one. The last line of the dialogue probably contains the answer to the question. Oke, jadi kemungkinannya untuk yang di last line atau di second speaker-nya itulah poin penting untuk jawaban di pertanyaannya. Oke, the second, listen to the first line of the dialogue. If you understand it, that's good. But if you don't understand it, don't worry because it probably doesn't contain the answer.
Oke, untuk di first line-nya, karena paling seringnya itu fokus di second line, jadi kalau di first line itu nggak selalu, tapi kadang-kadang juga jadi, kita perlu perhatikan juga. Tapi kalaupun misalnya nggak paham untuk di first line-nya, nggak masalah, fokus aja di second line seperti yang saya sampaikan tadi ya. Oke, karena kemungkinan besarnya ya itu tadi, di second line-nya atau second speaker-nya lah fokus untuk jawaban dari pertanyaan yang akan ditanyakan nantinya. Oke, number 3, be ready to focus on the last line of the dialogue because it probably contain the answer. Repeat the last line in your mind. Ingat, repeat the last line in your mind. As you read through the answer in the text. Oke. Jadi ketika dibacakan atau diputar itu podcast-nya, kita ulang-ulang di pikiran kita apa itu yang di second line-nya. Nah, nanti baru ketika menjawab pertanyaannya, itu baru kita bisa fokus untuk pemilihan jawabannya. Oke. Karena kita nggak bisa putar ulang untuk audionya, kita nggak bisa putar ulang untuk podcast-nya. Karena itu akan diputar dari pihak penyelenggara real test-nya dan hanya sekali putar. Okay, for the example for the exercise, can you tell me if today's matinee is a comedy, romance, or western? I have no idea. What does the woman mean? Okay, I have no idea. Itu maksudnya apa sih? Gitu. Kita lihat kalau yang Alpha sih has strong ideas about movies. Enggak ya? Kan dia bilang I have no idea. Kenapa bisa jadi has strong idea? Berbanding terbalik ya. Oke, jadi nggak mungkin. Kalau yang berapa si prefers comedies over westerns and romance. Nah, ini dia nggak ada menyatakan itu ada dia itu lebih suka yang mana seperti itu. Karena dia cuma dibilang I have no idea. Kan pertanyaannya can you tell me if today's matinee is. Jadi kamu bisa nggak kasih tahu materi sekarang ini tentang komedi kah, romance kah, atau barat gitu. Dia cuma nanya seperti itu, minta dikasih tahu gitu, ibaratnya di spoil gitu. Tapi di situ dia cuma bilang I have no idea, saya nggak tahu gitu loh. Oke, jadi bukan menyatakan bahwa dia lebih suka yang mana ya. Oke, kalau yang Charlie she doesn't like today's matinee, kan ini juga nggak ada bilang dia nggak suka, dia cuma bilang nggak tahu yang bakal diputar itu yang mana gitu, yang akan ditampilkan itu yang mana nggak tahu. Nah, kalau yang Delta itu she doesn't know, ya sudah I have no idea, itu sama dengan I don't know, dia bilang gitu ya. Oke, clear? Oke, next kita masuk ke skill number 2. Choose answers with synonyms. Oke, pilih jawaban dengan sinonim. Kita coba. Oke. Often the correct answer in a short dialogue is an answer that contains synonyms, words with similar meanings but different sounds, for keywords in the conversation. Oke, jadi sering banget pilihan jawaban itu, jawaban yang paling tepatnya itu lebih ke sinonimnya dengan different sound. Jadi hati-hati dengan similar sound. Oke ya, hati-hati dengan similar sound. Kayak tadi made a big mistake, nanti bisa di opsi jawabannya itu bake a cake. Ada juga seperti itu, jadi hati-hati dengan similar sound. Oke, tapi lebih ke sinonim. Itu kalau untuk number 1 until 30 ya, untuk yang short dialogue. Oke, kita coba nih contohnya. On the recording you hear, why is Barbara feeling so happy? She just started working in a real estate agency. What does the man say about Barbara? Oke, dari sini kita bisa lihat lagi. Untuk yang Alpha, she always like her work in real estate. Nggak ada, dia cuma bilang started working. Dia baru, just ya, she just started working. Dia baru saja mulai bekerja. Dia bilang seperti itu. Kalau always like, enggak ya, lain sudah konteksnya ya, selalu menyukai. Oke, kemudian kalau yang Delta, she bought a real estate agency. Enggak ada di situ dia bilang dia baru beli real estate. Sama sekali enggak ada ya. Kemudian Charlie,
she just bought some real estate. Nah, sama aja ini juga. Kalau yang Delta itu agensinya, kalau yang Charlie itu real estate-nya. Nah, kalau yang Bravo, she began a new job. Dia baru saja mulai pekerjaan yang baru. Nah, tadi started working. Sinonimnya adalah started itu began. Working itu bekerja, work sama dengan noun-nya itu pekerjaan, job. Oke, is that clear? Clear ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, note-nya ini ada lagi nih. Untuk strategi number 2, choose answer with synonym. As you listen to the last line of the dialogue, focus on keywords in that line. Oke, jadi kita perhatikan keywordnya dari podcastnya itu apa sih yang disampaikan di second line-nya atau di second speaker-nya. If you see any synonyms for keywords in a particular answer, then you have already found the correct answer. Oke, jadi kalau kita tahu yang mana nih keywords-nya, akan enak kita menjawabnya. Tapi biasanya kalau untuk di soal-soal TOEFL ini, dia vocabulary-nya nggak yang terlalu high sih kalau yang saya tahu selama ini. Jadi nggak terlalu ribet sebenarnya. Jadi kalau memang kita nggak tahu, berarti kita yang perlu menambah vocab sebenarnya. Karena vocabnya sebenarnya nggak yang advance banget gitu. Paling yang common, yang intermediate, itu untuk levelnya kalau yang saya perhatikan untuk soal-soal di listening, khususnya untuk yang short dialogue, untuk yang part A ya. Oke, ini contoh exercise-nya. Did you see the manager about the job in the bookstore? Yes, and I also had to fill out an application. What does the man mean? Oke, jadi dia ditanya, si woman-nya nanya, apakah kamu did you see the manager? Apakah kamu melihat manajer? Atau maksudnya ketemu gitu sama manajernya tentang bicara tentang pekerjaan yang di toko buku seperti itu. Dan si laki-lakinya jawab, iya. Dan saya juga harus melengkapi aplikasi gitu. Jadi saya masih tetap harus melengkapi berkas seperti itu ya. Oke, kalau di sini berarti kalau Alpha he got a job as bookstore manager. Enggak ya? Udah jelas-jelas enggak. Dia baru bahas saya harus melengkapi gitu. Baru melengkapi, belum keterima gitu. Oke, kemudian kalau yang Bravo, the bookstore wasn't accepting application. Nah, ini berbanding terbalik. Dia harus melengkapi berkas. Ini kenapa malah nggak nerima berkas? Kalau yang Charlie, he show a book about how to apply for jobs. Enggak ya, enggak ada. Dia ngeliat buku, ada bahas lihat buku. Enggak ya. Kalau Delta, it was necessary to complete a form. Oke. Fill out ini sama dengan complete atau melengkapi atau mengisi. Kemudian application di situ sama dengan formulir. Oke ya? Oke, sampai sini baru skill 2. Ada yang ditanyakan? Is it clear? Clear, Mister. Oke. Berarti kita lanjutkan lagi masuk ke skill number 3. Avoid similar sounds. Oke, ini tadi yang saya bilang kalau ada similar sounds usahakan hindari. Yang tadi made a big mistake dengan bake a cake gitu. Itu salah satu contohnya. Oke, kita lihat di sini contohnya. On the recording you hear, why couldn't Mark come with us? He was searching for a new apartment. Okay, what does the woman say about Mark?
He was searching for a new apartment. What is searching? An apartment. Oke, kalau kita lihat di sini yang alpha, he was in the department office. Oke, dia ada bilang apartment. Apartment di sini dibilang avoid similar sound. Kata yang similar sound dengan apartment di sini adalah department. Oke ya? Apartment, department, tetap sama. Kemudian delta, he had an appointment at church. Oke, ada appointment sama apartment itu hampir sama. Search dengan searching itu hampir sama. Tinggal ini aja, search. Oke. Sementara yang Charlie di sini juga, he was working on his research project. Ada searching, research. Itu juga similar sound. Kalau yang Bravo, he was looking for a place to live. Oke. Looking for di sini sama dengan searching atau try to find. Oke ya. Kemudian apartment, new apartment itu bisa jadi a place to live. Kan apartemen itu kan untuk tempat tinggal ya. Itu makanya jadi a place to live. Jadi jawabannya yang paling tepat di situ adalah yang Bravo. Oke. Sampai di sini. Sudah ada pertanyaan atau belum? Ini kalau yang avoid fokusnya lebih ke verbnya atau ke tempat atau gimana, Mister? Apa bisa dua-duanya? Bisa semuanya, bukan cuma verb, bukan cuma tempat. Jadi perhatikan aja, dia kalau pas kita listening, dia ngomong apa, baru kita lihat langsung di opsi jawabannya. Kalau ada yang sound-nya hampir sama, tandain aja sudah itu untuk dihindari. Ya, makanya kan anggap aja saya ngomong ini saya sebagai podcastnya. Why couldn't Mark come with us? He was searching for a new apartment. Nah, berarti langsung dilihat di situ opsi A, B, C, D-nya. Apartment. Di situ ada department, ada appointment, ada ya appointment sama department. Itu sudah untuk yang apartemennya. Kalau searching-nya di situ ada research, hampir sama kan? Research, ada search, itu cuma penanda aja. Tapi kalaupun kita tertinggal, misalkan untuk yang searching-nya baru kita fokus di apartemennya, nggak apa-apa, kita alpha sama delta kita langsung singkirkan. Jadi pilihannya antara Bravo dengan Charlie. Baru kita, tadi saya bilang kita repeat di pikiran kita, repeat in your mind, repeat in your mind, what was taught in second line. Itu tadi kita repeat lagi, he was searching for a new apartment, he was searching a new apartment, he was searching for a new apartment, kayak gitu. Kita repeat di pikiran kita, baru kita cek lagi antara Bravo sama Charlie. Ada working on his research project. Oh, ada tadi kayak searching kayak research. Ya, sudah eliminasi lagi seperti itu. Baru bersisa looking for a place to live. Oh, begitu. Oke, is that clear? Oke, kita lanjutkan. Oke, ini note-nya. Identify keywords in the last line of the dialogue. Identify words in the answers that contain similar sound and don't choose this answer. Oke, yang similar sound tadi jangan di-choose, jangan dipilih. Itu kita tandain similar sound itu untuk dihindari, untuk dieliminasi ya. Oke, kita lihat untuk contoh exercise. I heard that Sally just moved into a new big house near the beach. But Sally doesn't have a cent. Okay, what does the man mean? Sally doesn't have a cent. Oke, kalau alpha, Sally has no sense. Nah, ini ada sense, ya kan? Ada tadi cent dengan sense. Langsung singkirkan. Alpha.
Kemudian Bravo, Sally send, nah ini lagi send, her friend to the house, ada send lagi. Singkirkan. Oke, Delta, Sally is on the set, hampir ya, set dengan send, hampir. With her. Kalau yang Charlie, she has no money, nah ini kan jauh. Has no money, dengan send. Berarti di situ kata kuncinya adalah keywordnya itu send, oke ya? Oke, begitu. Itu untuk contoh. Oke, kita lanjutkan ke skill number 4. Who, what, where. Ini untuk menentukan kira-kira pertanyaannya itu tentang who atau what atau where. Oke. Skill number 4, draw conclusions about who, what, where. It is common in the short dialect to ask you to draw some kind of conclusion. In this type of question, the answer is not clearly stated. Instead, you must draw a conclusion based on clues given in the dialogue. One kind of conclusion that is common in this part of the test is to ask you to determine who the speaker is based on the clues given in the dialogue. Oke, jadi kalau yang soal begini kita bisa menyimpulkan sendiri sebelum kita dengarkan podcastnya. Kalau di situ kan tertulis ya, dengarkan podcastnya, kita langsung baca di opsi jawabannya. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, a newspaper editor, a policeman officer, a teacher, sama a student. Otomatis ini adalah pelaku atau orangnya. Berarti yang ditanya pasti who. Oke ya. Jadi waktu kita dengarkan kita fokus. Yang membahas tentang who di sini apa? Kita lihat. Can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class? Your class, di sini bilang your class. Oke, jadi kalau dari sini kemungkinan ini ada di kampus atau di sekolah seperti itu, dan kalau your class otomatis pasti guru atau dosen, benar ya? Oke, kemudian kita lihat langsung di second speakernya. You missed one homework assignment and a quiz. Oke, ada homework, ada quiz, lebih jelas lagi. Jadi ada kelas, ada homework, ada quiz. Otomatis dia lebih ke pengajar nih. Baik itu lecturer maupun profesor maupun teacher. Oke, who is the man? Oke, dari sini kita bisa lihat editor koran nggak mungkin, nggak masuk akal, kelas. Kemudian police officer apalagi. A student ini lebih ke yang nanya tadi. Nah, kita bisa distinguish from two people or two speakers. The first is woman and then the second is man. The woman who is the one who asks to the man and the man is the one who is being asked. Ya, jadi perempuan di situ yang nanya, yang menjelaskan yang laki-laki, yang ditanya tentang si laki-laki. Nah itu jadi fokusnya itu kita langsung tahu. Kalau di sini si perempuan bilang your class berarti dia tadi pengajar, berarti si perempuan itu yang student. Nah otomatis pilihannya kan Charlie Delta tuh. Nah cuman yang ditanyakan yang the man itu adalah si pengajarnya, yaitu di situ a teacher. Kalau student itu yang si a woman. Oke ya. Jadi kalau sudah tahu kita pilihannya itu di sini tentang orangnya yang ditanya pasti who, berarti kita fokus ke kira-kira yang ditanyakan nanti si man atau si woman gitu, si speaker 1 atau speaker 2. Kita perhatikan baik-baik. Karena kadang itu bisa aja nanti menjebak dari yang ditanyakan who is the woman misalnya. Berarti kan a student jawabannya kan? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita masuk ke contoh lagi di sini. On the recording you hear, are you going to read those books here in the library? I think I'd rather check them out now and take them home.
What will the man probably do next? Oke, jadi apa yang akan dilakukan si laki-laki selanjutnya? Nah, si laki-laki ini bilang, I think I'd rather check them out now and take them home. Oke, dari situ kita bisa lihat di opsi jawabannya sit down in the library. Nah, ini masih ada sedikit kemungkinan ya, karena masih di library kan. Kalau yang Bravo, look for some more books. Look for itu mencari. Check them out. Ini masih sedikit masuk juga. Kalau yang Charlie, return the books. Nah, ini paling nggak masuk akal. Return the book to the shelf. Berarti langsung disingkirkan. Kalau yang Delta, go to the circulation desk. Nah, ini kan dia bilang, I think I'd rather check them out now. Saya pikir saya lebih baik mengeceknya sekarang. Nah, mau mengecek ini berarti dia pergi kemana? Apakah dia langsung duduk di situ atau dia pergi ke tempat yang mau dicek itu? Seperti itu. Kalau yang alpha kan berarti dia langsung duduk aja sudah gitu. Nah, kalau yang Bravo dia masih mau mencari lagi buku lebih banyak kayak gitu. Sementara dia kan bukan bilang mau cari lagi. Check them out itu ngambil. Sudah mau ngambil. Mau ngambilnya di mana? Di circulation desk-nya itu, gitu loh. Oke ya. Agak di scroll ke bawah, Mister, nggak kelihatan. Oke, ini. Karena kan makanya kalau di sini akan lebih mensupport menjawabnya itu kita dengerin dari speaker one. Kenapa? Kalau dari speaker 2 aja itu agak sedikit tricky. Tadi antara yang Alpha, Bravo, Delta, Charlie sudah pasti singkirkan. Tapi kalau kita dengarkan juga yang di first speaker di situ dibilang, are you going to read those books here in the library? Otomatis itu berarti bukunya sudah ada ya kan? Benar nggak? Oke, to read those books, dibilang kayak gitu berarti untuk membaca buku-buku itu berarti bukunya sudah ada di situ, sudah tersedia, sudah siap gitu. Apakah kamu akan membaca semua buku-buku itu di sini di perpustakaan? Nah, maksudnya seperti itu. Nah, kalau yang alpha sit down berarti cuma duduk doang gitu. Kalau yang berarti singkirkan lagi di eliminasi. Kalau yang bravo look for berarti baru mau mencari lagi. Kan enggak kan? Nah, kalau yang delta go to the circulation desk ini untuk langsung sudah tahu tempat buku-bukunya itu. Makanya dibilang check them out now and take them home gitu. Ada take them home juga gitu. Oke ya. Okay, next. A final type of conclusion that is common in the short dialogue is to determine where the conversation probably take place based on clues given in the conversation. Oke, jadi bisa pertama ini kita who, kemudian setelah yang who tadi where, sama apa satu lagi nanti what. Oke. Sekarang yang where, kita lihat contohnya, on the recording you hear, are you going into the water or are you just going to lie there on the sand? Oke, jadi ada water, ada sand. Oke, otomatis dari sini juga kita bisa menyimpulkan otomatis ada air, ada pasir di mana itu? Di pantai ya. Air, pasir itu sudah pasti berhubungan pantai. Oke. Kemudian disambung lagi, I think I need to put on some suntan lotion. Suntan lotion ini seperti apa namanya ya? Sunscreen. Apa sih yang biasa dipakai itu loh untuk
untuk menghindari apa kalau di pantai itu kita pakai apa namanya? Sunblock. 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 Lupa, biasa nggak pakai begituan. Oke, sunblock ya. Maksudnya itu. Kemudian pertanyaannya, where does this conversation probably take place? Nah ini, dari awal kita juga sudah bisa menyimpulkan, di yang kedua ditekankan lagi, suntan lotion. Untuk menghindari sinar UV, asik. Sinar UV dari matahari secara langsung ya. Oke, jadi kalau Alpha Beauty Salon, nah ini mungkin kalau kita bahas-bahas lotion, orang bisa pikir beauty salon gitu. Baru kalau Charlie-nya sandbox, kalau kita nggak ngerti bisa juga gitu berhubungan kalau kita nggak tahu bahasa Inggrisnya. Karena ada sand disebut sandbox gitu. Kalau yang Delta outdoor restoran, nah ini nggak mungkin, singkirkan. Nah dari yang ini Alpha, Bravo, Charlie. Nah kita hubungkan lagi water dengan sand dengan suntan lotion. Jadi ada air, ada pasir, ada lotion. Put on lotion ke badan kita. Hubungannya apa kalau di beauty salon dengan pasir? Kan nggak ada. Nah, langsung singkirkan lagi. Oke, kemudian sandbox, kotak pasir. Ini sandbox ini apa sih? Kotak pasir ya. Tapi apalagi hubungannya dengan air, dengan lotion? Nah, kan nggak ada. Makanya sudah, jawabannya pantai. Sudah pasti. Oke, clear ya? Wah, ini nge-lag kah? Halo? Oke, nge-lag tadi ya? Oke, is that clear? Clear. Yes. Oke, kita lanjutkan. Oke, ada note-nya lagi nih. It is common for you to be asked to draw one of the following conclusion in the short dialogue. Who is probably talking? What will she probably do next? Atau what will he probably do next? Atau where does the dialogue probably take place? Oke, jadi nanti setiap ada jeda waktu, itu kan tadi saya bilang setiap question itu akan ada around 60 to 90 seconds ya. Jadi kita sambil jawab, baru nanti kalau ada sisa waktunya misalkan beberapa detik, gunakan itu dengan baik untuk melihat opsi jawaban di the next number. Supaya bisa tahu, oh ini pasti nanti pertanyaannya tentang who gitu. Oh ini nanti pertanyaan tentang what, oh ini nanti pertanyaan tentang where. Oke ya? Oke. Exercise 4. I'd like to deposit this check in my account. I'd like to deposit this check in my account, please. Would you like any cash back? Who is the woman? Nah, ini pertanyaannya who is the woman. Dilihat di opsi jawabannya ada store clerk, udah pasti pertanyaannya who. Nah, cuman who-nya ini who, man atau woman kan gitu kan. Nah, di sini fokusnya woman. Berarti kita lihat lagi. Would you like any cash back? Yang dibahas si man, deposit, cek di akunnya. Nah, berarti ini bicara tentang uang. Nah, di mana? Gitu. Oke, kalau Alpha store clerk ini kayak penjaga toko gitu. Nah, kalau toko nggak mungkin dong mau mendepositkan cek ya, nggak masuk akal ya. Kalau di toko itu paling cuman menggunakan credit card untuk bayar belanjaan, kayak gitu kan. Kalau misalkan deposit cek itu nggak masuk akal. Kemudian kalau yang Charlie akuntan, nah, akuntan juga nggak cocok gitu. Delta waitress, nah ini waitress ini kayak penerima tamu ya, kayak pelayan. Oke, jadi nggak cocok. Nah makanya yang paling tepat di sini adalah bank teller karena mau nabung, dia menabung.
Oke, now kita masuk ke skill 5. Oke, listen for who and what in passive. Oke, jadi ini dalam passive sentence. Oke. Kita lihat on the recording you hear, did Sally go to the bank this morning? Yes, she did. She got a new checking account. Oke, what does the woman imply? Disuruh menyimpulkan kita. Jadi maksudnya apa? Maksud si perempuan itu apa? Dia bilang, yes, she did. She got a new checking account. Itu maksudnya apa? Oke, kita lihat in your textbook or on the computer screen you read, Sally wrote several checks. Sally menulis beberapa cek. Enggak ya, dia got a new checking account. Dia mendapatkan, dia bukan menulis, berarti otomatis salah, singkirkan. Bravo, Sally wanted to check up on the bank. Dia ingin ngecek ke bank. Enggak ya, dia baru mendapatkan akun cek gitu. Jadi nggak mungkin. Delta, Sally check on the balance in her account. Nah, ini juga nggak bisa, dia mengecek balance di akunnya dia. Padahal dia di situ dikatakan bukan ngecek apa-apa, tapi mendapatkan. She got a new checking account. Oke, nah karena ini konteksnya adalah pasif, kita lihat a new checking account was open. Oke, jadi akun cek yang baru ini telah dibuka. Dibuka untuk siapa? Untuk si Sally-nya, gitu loh. Jadi kita diminta untuk menyimpulkan. Jadi kalau misalkan di opsi jawaban itu ada yang pasif, nah dicoba perhatikan nanti di audionya, apakah dia masih relate atau enggak. Karena biasa kalau ada yang pasif, kita perhatikan baik-baik nanti kalau pas speaker ataupun audionya diputar itu, dia kalimatnya aktif, gitu. Jadi bahasanya kalau anak IELTS itu namanya paraphrase. Pernah dengar paraphrase? Belum ya? Belum pernah dengar? Jadi paraphrase itu sama kayak kita tadi menggunakan kata yang lain dengan makna yang sama, atau menggunakan pola kalimat yang lain dengan makna yang sama. Oke, kalau kalimatnya aktif bisa dipasifkan, baru kata-katanya bisa digunakan dengan sinonimnya, seperti itu. Itu namanya paraphrase. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini dia note-nya sama exercise-nya. Oke. Oh, ini sudah ada di sini ternyata. If the dialogue contains a passive statement, the answer to the question is often an active statement. Kebalikannya, kalau dialognya pasif, otomatis jawabannya adalah yang aktif. Kalau dialognya aktif, jawabannya yang pasif, gitu, dibalik. Itu ya. If the dialogue contains an active statement, the answer to the question is often a passive statement. Oke. Seperti itu untuk yang kasus yang pasif ini ya. Oke, kemudian exercise Alice needs to pay her tuition today. Baru si man-nya bilang, but her tuition has already been paid. Telah dibayar. Has already been paid. Oke, what does the man imply? Kalau yang alpha, Alice education has paid off. Pendidikannya si Alice, paid off ini apa sih? Paid off. Ayo, apa itu paid off? Dibayar. Apa? Bayar. Dibayar. Paid. Ya, tergantung. Ada off-nya loh di situ. Paid off tuh maksudnya.
pertanyaannya. Terbayar. Telah terbayar. Oke, telah terbayar ya. Kalau yang Bravo, Alice tuition needs to be paid. Perlu dibayar. Akan dibayar. Perlu dibayar. Belum ya. Kalau yang Delta, Alice has already received the money. Telah menerima uangnya. Nah, ini menerima uang untuk apa kan nggak jelas ya. Nah, jadi antara Alpha dengan Charlie itu sudah pasti. Bravo Delta berarti langsung singkirkan. Jadi yang tadinya kemarin saya sudah bilang kalau jangan biarkan blank tapi jawab aja ya. Yang tadinya 25% sekarang sudah ada 50% karena sudah ada disingkirkan yang dua ya, benar ya? Nah, dari sini kita bisa lihat kan tadi kan pembahasannya di sini adalah passive active ya. Oke, kalau di sini dikatakan her tuition has already been paid. Berarti jawabannya ini kalimat statementnya ini dia pasif atau aktif? Has already been paid. Aktif atau pasif? Pasif. Pasif ya, ada been di situ. Has already been paid. Telah dibayar. Oke, nah jadi jawabannya tadi dibilang apa? Kalau dialognya itu pasif berarti jawabannya aktif. Aktif. Kita lihat lagi Alpha sama Charlie. Aktif atau pasif? Dua-duanya aktif ya. Dua-duanya aktif. Nah, ini berarti kita cek lagi. Kalau yang itu kan dibilang Alice needs to pay her tuition. Si Alice perlu membayar tuition atau biaya kuliahnya. Tapi biaya kuliahnya telah dibayar. Nah, telah dibayar. Siapa yang bayar? Si Alice. Nah, kalau yang Alpha, Alice Education has paid off, telah terbayar. Nah, telah terbayar ini siapa yang bayar? Kan nggak jelas ya, unclear ya. Nah, kalau yang Charlie, Alice has already paid her fees. Jadi si Alice ini telah membayar biaya kuliahnya. Nah, itu lebih clear. Makanya jawabannya yang lebih tepat, yang paling tepat adalah yang Charlie. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, sudah sampai 5 skill kita. Belum, Mister. Mungkin nanti. Oke, clear ya. Praktiknya. Oke, kita masuk ke yang terakhir untuk hari ini. Skill number 6. Listen for who and what with multiple nouns. Oke, multiple nouns ini tricky, hati-hati. Oke, kita lihat. On the recording, you hear, do you know who is in the band now? I heard. Oke, bentar, ini terlalu apa nanti memicu ya. I heard that Mara replaced Robert in the band. What does the woman say about the band? Oke. Kita perhatikan yang dibilang si perempuan. I heard that Mara replaced Robert in the band. Kalau dari opsi jawabannya itu, kita bisa lihat Alpha, Robert became a new member. Apakah benar? Mara replaced Robert. Berarti kalau Mara replace itu apa sih? Menggantikan. 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 Menggantikan berarti otomatis siapa yang lebih lama, si Mara atau si Robert? Yang lebih apa, Mister? Yang lebih lama di band.
Marah. Robert. Mara atau Robert? Mara menggantikan Robert. Robert. Oh, Robert. Berarti si Robert ya. Nah, kalau yang Robert. Alpha, Robert became a new member of the band. Benar nggak? Salah. Salah ya, karena dia old member, bukan new member. Oke, yang Bravo, Robert took Mara's place. Benar nggak? Salah. Kembali ya. Kebalik ya, bukan si Robert yang ngambil tempatnya si Mara, tapi si Mara yang ngambil tempatnya si Robert. Benar ya? Oke, yang Charlie, Mara didn't have a place in the band. Ada nggak dia nggak punya tempat di band? Enggak ya, karena dia di situ menggantikan, berarti ada tempatnya. Nah, kalau yang Delta, Mara tuh Robert's place in the band. Nah, ini antara Bravo sama Delta ini kan cuma kebalik doang. Nah, kalau kita nggak fokus dengan audionya, kita bisa salah pilih. Mara replace Robert. Berarti Mara took Robert's place. Benar ya? Itu, seperti itu. Kalau yang Bravo kan terbalik jadinya. Oke. Note, when there are multiple nouns in a sentence, it is common for the answer to confuse which noun does what. Oke, jadi kalau ada multiple noun itu kadang memang tricky dia, kita bisa bingung yang mana yang melakukan sesuatu, yang mana yang si subjeknya, yang mana si objeknya, begitu loh. Yang siapa yang melakukan apa, siapa yang misalkan, siapa yang membantu siapa yang dibantu siapa, seperti itu loh. Agak membingungkan. Oke, kita lihat contohnya lagi di sini untuk yang exercise. Why is Bill not at work this week? His doctor made him take a week off. What does the woman mean? Nih, jadi ada his doctor, ada him. His doctor made him. Kalau yang Alpha, the doctor decided to take some time off from work. Yang di sini yang ngambil off siapa? Si dokter atau si Bill? Bill. Bill. Berarti Alpha? Salah. Salah. Oke. Kemudian yang Bravo, the doctor told Bill he wasn't too weak to work. Ada nggak bahas dia terlalu lemah untuk kerja? Enggak. Enggak ya. Kemudian yang Charlie, Bill was mad when the doctor took some time off. Nah, ini dokternya ada ngambil libur nggak? Enggak. Enggak. Kalau yang Delta, Bill took a vacation on his doctor's order. Nah, jadi week off itu maksudnya vacation, sama kayak libur dulu nih, nggak usah kerja gitu. Nah, kalau doctors took some his doctor's order. Nah, perintah dari dokternya. Makanya kan his doctor made him. Dokternya membuat dia, berarti kan memerintahkan kepada dia, gitu ya. Oke, maksudnya seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada. Clear? Oke, bagus. Ada? Oke. Daisy clear? Hana? No. What no? Nggak ada yang mau ditanyakan, Sir. Oh. The question is it clear or not? Oke, berarti clear ya, Hana? Iya. Oke, Ainu. Clear, oke. Tapi clearnya ini sudah mencurigakan nih. Oke, clear ya. Nanti kalau misalkan ada yang bingung, nggak apa-apa. Baik itu PC ataupun di grup, it's okay. I'll respond you when I see your text. Oke, guys? Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat hari ini.
Ada latihannya nggak, Sir? Latihannya Belajar di rumah sendiri. untuk di pertemuan berikutnya aja. Itu ya, di pertemuan berikutnya aja nanti saya akan kasih untuk latihannya. Siap-siap. Makanya tadi saya bilang untuk yang sekarang ini lebih ke pengenalan teorinya dulu. Besok kita nanti kalau kita pertemuan berikutnya di hari apa itu listening, kalian akan dapat exercise. Siap-siap. Dan kalau dapat exercise dikerjakan ya. Itu dikerjakan dan on time atau bila perlu in time. Jadi sebelum waktunya sudah dikerjakan sebelum deadline. Oke ya? Clear? Bisa nggak, Mister, itu materinya dikirim lebih pagi gitu. Jadi kalau seumpama nggak ada waktu, sudah mepet itu kan semua pagi dikirim, jadi kita masih punya waktu lebih gitu loh. Oke, iya. Untuk soal materinya kan sudah saya kirim dari hampir jam 9 tadi ya, sekitar jam 9. Kalau yang sore tadi saya kirim itu materi yang reading. Materi listening. Saya selalu untuk yang Zoom-nya malamnya apa, saya kirim materinya pas yang di kelas yang paginya. Seperti itu. Oh. Berarti tadi dicek nggak tuh materi yang saya kirim? Ya, aku udah dibaca, maksudnya minta agak lebih pagi lagi gitu. Oh, oke. It's okay. Jadi kalau misalkan nanti saya ready di lebih paginya, nanti akan saya kirim ya, langsung. Kirim aja langsung. Oke, ada lagi? Ya, sebenarnya kalau untuk yang tadi pagi itu harusnya saya kirimnya kan jam 8 kan ya. Tapi karena saya juga ada offline class, saya terlewat tadi jadinya. Oke, sudah ada lagi? Nggak ada, clear ya? Cukup ya? Okay. Clear, Coach. Okay, I think that's all, guys. Thank you very much for joining the class. I hope you will join all of the classes for this month. And I hope you will not skip the class. And I hope you enjoy our meeting for tonight. And keep healthy, guys. Thank you very much. Let's close our class by reciting positive, positive, positive. Positive, positive, positive. Okay, thank you. Have a nice night, guys. Thank you, Coach. See you tomorrow.